السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. Amma ba'd. Sungguh maha suci Allah, zat yang menggenggam setiap jiwa dalam kekuasaannya. Dialah Allah yang menganugerahkan keturunan kepada kita, bukan sekedar sebagai pelanjut garis keturunan, melainkan sebagai ujian, ibtila, sekaligus perhiasan, zinah di dunia ini. Para ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ashar Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, karya Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razzaq hafizahullah taala. Dan saat ini kita masuk ke pembahasan Rakizah atau pilar yang ketiga. Sebelumnya, mari kita perhatikan bersama. Barangkali menjadi orang tua di akhir zaman ini semakin berat tantangannya. Terlebih kita hidup di masa yang dimana fitnah itu menyambar-nyambar seperti potongan malam yang gelap. Pergaulan bebas, pemikiran liberal, obat-obat terlarang, hingga kecanduan gadget yang mengepung buah hati kita dari segala penjuru. Seringkali sebagai orang tua kita merasa lelah, cemas, bahkan putus asa melihat tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan harapan. Kita mungkin sudah menyekolahkan mereka di tempat yang terbaik, memberikan fasilitas yang canggih, namun hasilnya belum menyejukkan hati. Tahukah para ibunda, hafizakunallah, mungkin ada satu pilar yang rapuh dalam bangunan pendidikan kita. Dalam lembaran nasihat ulama yang kita kaji kali ini disebutkan beberapa hal, yang mana kita akan mulai dari yang ketiga, ar-rakizah ats-tsalitsah, yaitu kathratud du'a. Pilar ketiga yaitu memperbanyak doa. Mungkin ini pilar yang kasat mata, namun kekuatannya bisa melampaui segala usaha fisik. Muallif hafizahullah memulai dengan ar-rakizatu ats-tsalitsah kathratud du'a. Fad-du'a lil abna yu'addu min ahammir rakaiz fi salahihim wa istiqamatihim. Wa hadha ad-du'a yakunu qabla maji'ihim wa ba'dahu. فيدعو الوالدان أن يرزقهم الله عز وجل الذرية الصالحة، ويدعوان أيضا للأولاد بعد أن يرزقهم الله عز وجل بهم بالهداية والصلاح والاستقامة والثبات على الديانة أسوة بالأنبياء عليهم السلام. Jadi mendoakan anak itu dianggap salah satu pilar terpenting dalam membentuk kesolehan dan keistiqamahan anak-anak, yang mana doa ini dilakukan baik sebelum kelahiran mereka maupun sesudahnya. Maka kedua orang tua berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada mereka keturunan yang saleh. Mereka juga berdoa untuk anak-anak tersebut setelah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak itu, memohon hidayah, kesolehan, keistiqamahan, dan keteguhan di atas agama dengan meneladani para nabi alaihimussalam atau para anbiya alaihimussalam. Fa inna Allah azza wa jalla akhbarana an khalilihi Ibrahim alaihissalam annahu qala. Para ibunda, jika kita menengok sejarah pada para nabi dalam Al-Quran, kita akan menemukan satu kesamaan
Mereka adalah teladan dalam hal berdoa untuk keturunan-keturunannya. Doa mereka bukan model doa yang hanya muncul saat ada masalah, tapi doa mereka dimulai dari sebelum anak itu lahir hingga terus mengalir setelah anak tersebut hadir di dunia ini. Maka mari kita renungkan sebagaimana yang disebutkan tadi, fa innallaha subhanahu wa ta'ala akhbarana an khalilihi Ibrahim alaihi salam. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita tentang siapa? Khalilih. Khalilullah. Siapa Khalilullah? Nabi Ibrahim alaihi salam. Annahu qala Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang salih. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak meminta anak yang kaya raya atau yang lainnya, tidak meminta anak tersebut menjadi raja di dunia, tapi justru Nabi Ibrahim alaihissalam meminta as-salihin, as-salihin, karena kekayaan atau hal dunia lainnya akan menjadi bencana jika tidak disertai dengan kesalihan. Kemudian doa Nabi Ibrahim alaihissalam juga disebutkan di ayat yang lainnya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Kalau yang tadi di surah As-Saffat ayat 100, kemudian doa berikutnya ada di surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Kira-kira mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam secara spesifik menyebutkan salat? Para ulama menjelaskan bahwa salat adalah imaduddin, tiang agama, juga tolak ukur kesalehan. Jika salat seorang anak terjaga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari perbuatan keji dan mungkar. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa yang demikian, padahal beliau menempatkan keluarganya di lembah Tandus, ya, di kota Mekah yang tidak ada kehidupan di masa itu. Tapi subhanallah, beliau tidak cemas soal makanan, rezeki, tapi beliau cemas dengan permasalahan ibadah, salat. Sehingga ini menjadi pengingat bagi kita, orang tua di zaman modern. Mungkin kita cemas jika anak nggak bisa makan atau hal-hal duniawi lainnya, tapi kita mungkin santai saat anak lalai dalam mengerjakan ibadah salat. Kemudian penulis juga atau musannif hafizahullah menyebutkan, wa qala Zakaria alaihi salam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan Nabi Zakaria alaihi salam berdoa, ya Rabbku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Kisah Nabi Zakaria dalam surah Ali Imran mengajarkan kita untuk tidak putus asa, yang mana saat itu Nabi Zakaria alaihissalam sudah sangat tua, tulang-tulangnya rapuh dan istrinya pun mandul. Maka secara logika medis sulit atau bahkan mustahil untuk punya anak. Tapi beliau yakin bahwa Allah sami'ud du'a, maha mendengar doa. Dan mari kita juga perhatikan kalimat yang digunakan, thayyibah. Jadi beliau alaihissalam meminta keturunan yang baik, suci dan diberkahi. Allah pun menjawabnya dengan memberi keturunan Nabi Yahya alaihissalam, seorang nabi yang cerdas dan mampu menahan hawa nafsu sejak belia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin." Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan suatu kalimat firman dari Allah Subhanahu wa taala,
panutan serta yang berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Kemudian disebutkan juga, wa min du'ai ibadir rahman alladzina imtadahahum rabbul alamin qauluhum rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan di antara doa ibadur rahman yang dipuji oleh Rabb semesta alam adalah perkataan mereka, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Para ummahat rahimani wa rahimakumullah, muallif hafizahullah melanjutkan, wa min ni'matillahi ta'ala wa karamihi an ja'ala da'watal walid li auladihi mustajabah la turad, kama thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin, da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Dan termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala serta kemuliaannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa orang tua untuk anak-anaknya sebagai doa yang mustajab, dikabulkan dan tidak tertolak. Sebagaimana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tiga doa yang mustajab, dikabulkan, yang tidak diragukan lagi padanya: doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang bepergian, itu musafir, dan doa orang yang terzalimi. Dalam riwayat Imam Ahmad, lafaznya ada tambahan lafaz wa da'watul walid liwaladihi, doa untuk orang tua untuk kebaikan anaknya. Ini menunjukkan dua sisi, yaitu doa baik akan dikabulkan, juga doa buruk pun akan dikabulkan. Rasulullah SAW menegaskan posisi istimewa orang tua dalam beberapa hadis sahih. Rasulullah pun mencontohkan posisi istimewa orang tua dalam beberapa hadis sahih, seperti yang disebutkan tadi. Juga Rasulullah mencontohkan langsung bagaimana mendoakan anak orang lain, apalagi anak sendiri. Salah satu contohnya adalah doa untuk Anas bin Malik. Ibu Anas, Ummu Sulaim, meminta Nabi SAW mendoakan Anas. Kemudian Nabi pun berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya. Sehingga Anas bin Malik adalah salah satu dari sahabat yang memiliki umur yang panjang, juga harta yang berlimpah. Kemudian Rasulullah SAW pun mendoakan Ibnu Abbas dalam sabdanya, Allahumma faqih, dalam doa Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam urusan agama dan ajarkanlah ta'wil, tafsir. Maka Ibnu Abbas pun dikenal sebagai turjumanul Quran, rujukan umat Islam dalam hal tafsir. Juga sejarah Islam mencatat tinta emas tentang peran doa ibu dalam melahirkan ulama besar. Contohnya, kisah ibunda Imam Bukhari. Kita mengenal Imam Bukhari, penulis kitab hadis yang paling sahih, berada dalam urutan pertama di antara kitab-kitab hadis lainnya. Imam Bukhari rahimahullah lahir dalam keadaan yatim dan kemudian menjadi buta di masa kecilnya. Ibunya dikenal sebagai ahli ibadah yang mana tidak menyerah pada keadaan, sehingga ibunya salat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mata anaknya disembuhkan.
Sehingga pada suatu malam sang ibu bermimpi yang mana disebutkan, sungguh Allah telah mengembalikan, wahai fulana, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena banyaknya doamu. Kemudian di pagi hari Imam Bukhari bangun dan penglihatannya pun telah kembali normal, bahkan sangat tajam. Dari mata yang disembuhkan lewat doa ibu inilah ia menulis Sahih Al-Bukhari. Begitu juga cerita-cerita lainnya. Kalau di zaman sekarang mungkin kita pernah mendengar cerita tentang Imam besar Masjidil Haram, Imam As-Sudais, Syekh Abdurrahman As-Sudais, yang mana ketika ibunya marah melihat kenakalan beliau di masa kecil, yang disebutkan bahwa ketika itu beliau menaburkan pasir pada makanan yang sudah disiapkan untuk para tamu. Tapi ibunya tidak mendoakan keburukan, justru mengatakan, pergilah kamu, semoga Allah menjadikanmu imam di Haramain. Subhanallah. Dan itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus selalu berusaha untuk mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Kemudian muallif hafizahullah di pembahasan berikutnya juga mengingatkan dan disebutkan di sini, wa mimma yanbaghi tanbih alaihi fi hadzal maqami aidan annahu 'alal walidain an yahdhara min ad-du'a 'ala auladihima bisyarr la siyama fi halil ghadab fala yata'ajjala bid-du'a 'ala auladihima fatustajaba da'watuhuma thumma yandaman ba'da dzalika an-nadamata asy-syadidah. Dan di antara perkara yang patut diingatkan dalam kedudukan ini juga bahwasanya wajib bagi kedua orang tua untuk berhati-hati dari mendoakan keburukan atas anak-anak mereka, apalagi dalam keadaan marah. Maka jangan sampai tergesa-gesa mendoakan keburukan atas anak-anak mereka, sehingga dikhawatirkan doa tersebut dikabulkan. Lalu apa yang terjadi? Mereka akan menyesal setelah itu dengan penyesalan yang sangat mendalam. Faqad hadzarana Rasuluna al-Karim sallallahu alaihi wasallam min dzalika faqala la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha 'ata fayastajiba lakum. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari hal tersebut. Beliau bersabda, janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian. Jangan mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. Jangan mendoakan keburukan atas harta benda kalian. Jangan sampai kalian menepati suatu waktu dari Allah yang mana jika diminta pemberian pada waktu itu, Dia akan mengabulkannya untuk kalian. Kemudian waqala Allahu azza wa jalla wa yad'u al-insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Qala Qatada as-Sadusi rahimahullah yad'u ala malihi fayal'anu malahu wa waladahu walau istajaba Allah lahu la ahlakah. Wa qala al-'allama Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah وهذا من جهل الإنسان وعجلته حيث يدعو على نفسه وأولاده وماله بالشر عند الغضب ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan manusia seringkali berdoa keburukan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan manusia itu bersifat tergesa-gesa. Qatada as-Sadusi
menyebutkan atau dia mendoakan, ya, di perkataan yang tadi kita sebutkan, yad'u ala malihi, yad'u ala malihi. Dia mendoakan keburukan atas hartanya. Dia melaknat hartanya dan anaknya. Seandainya Allah mengabulkan doanya itu, niscaya dia akan membinasakannya. Kemudian disebutkan juga perkataan dari Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di, dan hal ini yaitu mendoakan keburukan termasuk dari kejahilan atau kebodohan manusia serta sifatnya yang tergesa-gesa, di mana ia mendoakan keburukan atas dirinya, anak-anaknya dan hartanya dalam keadaan atau kondisi marah. Ia bersegera mengucapkan doa buruk itu sebagaimana ia pun bersegera dalam berdoa memohon kebaikan. Jadi kita tidak pernah tahu kapan pintu langit terbuka. Bisa jadi saat hujan turun, bisa jadi di antara azan dan iqamah, atau bisa jadi di sepertiga malam terakhir. Namun ada juga waktu-waktu rahasia yang hanya Allah yang tahu. Bayangkan jika seorang ibu yang sedang sangat lelah, lalu anaknya menumpahkan minuman ataupun hal lainnya, kemudian sang ibu emosi dan berteriak, dasar anak tidak berguna, atau hal semisalnya. Nah, kalau detik itu bertepatan dengan saat ijabah yang dimaksud Nabi SAW, maka wal'iyadzubillah, malaikat mengaminkan dan Allah pun mengabulkan. Maka anak itu tumbuh menjadi anak yang tidak berguna dan hidupnya penuh dengan sengsara, wal'iyadzubillah. Kemudian sebagai bukti juga dari hal ini, mari kita ingat kembali kisah Juraij yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dia adalah seorang ahli ibadah yang saleh. Suatu hari ibunya memanggil saat ia salat, namun ia tidak menjawab. Ibunya kesal lalu berdoa, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan wafatkan ia sebelum ia melihat wajah pelacur. Memang ibunya Juraij tidak mendoakan dia masuk neraka, cuma mendoakan kena fitnah pelacur. Dan itu apa? Terjadi. Juraij difitnah, berzina, diseret warga, tempat ibadahnya dihancurkan. Doa ibu, meskipun anaknya saleh. Seperti contoh di kisah ini, yaitu Juraij. Tapi apa? Doa ibu tersebut memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bagaimana jika yang didoakan adalah anak yang memang sedang nakal, dan doanya lebih buruk dari itu? Wal'iyadzubillah. Taib. Jadi apa yang harus kita lakukan? Maka di antara yang bisa kita lakukan adalah kita memanajemen marah. Manajemen marah. Saat anak kita berulah dan emosi kita pun memuncak, maka coba kita usahakan untuk diam sejenak. Kemudian bisa kita lakukan dengan mengubah posisi. Kalau kita marah pada saat berdiri, maka kita coba duduk. Jika masih belum juga, maka berbaring dan berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juga kita perlu melatih lisan kita. Jika memang harus berteriak atau mengangkat suara berada tinggi, daripada kita mengatakan dasar anak nakal misalnya, kita ganti dengan semoga Allah memberimu hidayah, Allah yahdik, Allah yuslihuk, dan semisalnya. Serta kita juga memperbanyak doa setiap sujud. Ya Allah, jadikanlah fulan anak yang saleh. Ya Allah, jagalah salat si fulan. Ya Allah, baguskanlah akhlak si fulan. Menyebut nama anaknya. Dan
melakukan taubat atau bertaubat taubatan nasuha jika pernah melakukan hal yang disebutkan tadi. Para ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak adalah kertas putih dan kitalah penulis pertamanya. Lisan kita adalah penanya. Tinta yang digunakan adalah doa-doa kita. Maka jangan biarkan tinta itu berubah menjadi racun yang menghitamkan masa depan mereka. Jadikanlah lisan kita basah dengan doa-doa kebaikan, harapan dan kasih sayang. Kemudian mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ar-Raqizatur Rabi'ah, At-Tahsin bil Adhkar. Pilar yang keempat, pembentengan atau proteksi dengan azkar atau zikir-zikir. Rasulullah SAW yang telah mengajarkan strategi perlindungan terbaik bagi keluarga dari serangan musuh yang tak kasat mata. Jika kita berbicara tentang menjaga anak, mungkin yang sering tertuju ya atau yang terlintas di benak kita adalah misal memberikan vitamin untuk mereka supaya kuat ya, nggak mudah sakit, kemudian memilih lingkungan sekolah yang aman dan seterusnya. Benar, itu adalah salah satu proteksi. Tapi ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Seperti yang disebutkan di sini adalah tentang at-tahsin, proteksi. Yang dimaksud proteksi di sini adalah proteksi secara spiritual. Anak-anak sangat rentan terhadap gangguan jin, ain, ya, pandangan mata yang jahat ataupun sihir. Nah, bagaimana cara kita melindunginya? Yaitu dengan at-tahsin bil adhkar. Dengan at-tahsin bil adhkar. Muallif hafizahullah menyebutkan di sini waqad syuri'a lil abawain al-amal ala tahsin dzurriyyatihima qabla an yukhlaqu. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlihi qala bismillah Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibi asy-syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik lam yadurruhu syaitanun abada. فقوله صلى الله عليه وسلم وجنب الشيطان ما رزقتنا هذا تحصين عظيم للأولاد يسلمون به من شر الشيطان وشركه. Dan sungguh telah disyariatkan bagi kedua orang tua untuk berupaya membentengi keturunan mereka bahkan sebelum mereka diciptakan. Maka dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Nabi SAW bersabda, seandainya salah seorang dari kalian jika ingin mendatangi istrinya, ia membaca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Maka sesungguhnya jika ditakdirkan lahir seorang anak di antara keduanya, dalam hubungan itu niscaya syaitan tidak akan membahayakannya selamanya. Sabda beliau, ya, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami adalah pembentengan yang agung, yang besar bagi anak-anak, yang dengannya mereka selamat dari kejahatan syaitan dan kesyirikannya. Mungkin banyak pasangan muslim yang kurang memperhatikan hal ini karena menganggapnya hanya sunnah. Tapi coba kalau kita perhatikan di akhir hadisnya, lam yadurruhu syaitanun abada. Para ulama hadis menyebutkan makna dari kalimat ini yang mana di antaranya terjaga dari kekufuran. Jadi syaitan mungkin bisa menggoda anak itu untuk berbuat dosa, tapi syaitan tidak akan mampu menyesatkannya hingga ke level kufur atau syirik. Maka akidahnya, keyakinannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjaga dari penguasaan fisik atau kerasukan. Syaitan tidak akan bisa menguasai tubuh anak tersebut karena sudah ada benteng sejak bibitnya diletakkan.
Kemudian disebutkan juga thumma ba'da an yarzuqahumullah thumma ba'da an yarzuqallahu azza wa jalla al-walidain bil abna yanbaghi 'alaihima an yata'ahada abna'ahuma bit ta'widhi wat tahsin. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal Husain u'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Thumma yaqul kana abukum yu'awwidhu bihima Ismail wa Ishaq. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan anak kepada orang tuanya, maka seyogyanya bagi mereka berdua untuk senantiasa berkomitmen rutin memberikan perlindungan, ta'wid dan pembentengan bagi anak-anaknya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain dengan doa, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ayah kalian Nabi Ibrahim alaihissalam memohonkan perlindungan dengan kalimat-kalimat ini untuk Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya bapak kalian, ya, dari doa yang tadi disebutkan, sesungguhnya bapak kalian Ibrahim biasa memohonkan perlindungan dengan kalimat ini. Untuk siapa? Untuk Ismail, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Aku memohonkan perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin dari setiap syaitan dan hammah binatang berbisa dan dari setiap mata yang jahat, ainin lammah. Al-Khattabi berkata, kalimat Allah yang sempurna tidak ada kekurangan, tidak ada cacat. Kita berlindung kepada Allah, ya, Rabb semesta alam, bukan kepada makhluk dengan jimat, gelang ataupun yang sejenisnya, atau dukun atau bahkan yang lainnya. Dan ini merupakan pendidikan tauhid bagi anak sejak dini. Min kulli syaitan, dari setiap syaitan, mencakup syaitan dari bangsa jin yang tidak terlihat dan syaitan dari bangsa manusia, orang jahat dan yang lainnya. Hammah, apa arti hammah? Binatang berbisa. Hammah adalah segala hewan yang memiliki racun atau membahayakan seperti kalajengking, ular dan yang lainnya. Kemudian min kulli 'ainin lammah, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haq. Ain, pandangan mata jahat atau hasad, itu benar adanya. Walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ainu. Seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ain akan mendahuluinya. Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari bahwa lammah artinya pandangan yang menimpa seseorang dengan keburukan, penyakit atau gangguan. Anak kecil sangat mudah terkena ain karena mereka menarik perhatian. Seringkali anak mungkin tiba-tiba sakit, demam, ya, gak kunjung sembuh. Gitu juga yang tiba-tiba misalnya kurus dan hal-hal lainnya. Mungkin barangkali penyebabnya adalah pandangan mata orang yang kagum tanpa berzikir, atau pandangan dengki. Maka para ibunda, hafizakunallah, mari kita biasakan. Kalau ada anak laki-laki kita sebutkan u'idzuka, anak perempuan u'idzuki, dan kalau ada lebih memiliki anak yang banyak bisa sebutkan u'idzukum. Kemudian lanjutkan dengan doa yang tadi. U'idzuka misalnya, u'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Kemudian yang disebutkan juga setelahnya, thumma 'inda bulughi sinnit talqin yahrisul walidan 'ala talqin abna'ihima bil adhkar an-nabawiyyah al-mubarakah منذ نعومة أظفارهم لا سيما الأذكار اليومية كأذكار الصباح والمساء ودخول المنزل والخروج منه وأذكار الطعام واللباس ونحو ذلك.
fayansha'u at-tiflu mu'tadan 'ala dzikrillahi subhanahu mulaziman lahu fi jami'i ahwalihi fatahsul lahu bidzalika al-'afiyah was-salamah min al-afati wasyurur wa tahsul lahu al-barakah fi umurihi kulliha. Kemudian disebutkan oleh muallif hafizahullah taala, ketika anak mencapai usia talqin, ya usia yang mana biasa diajarkan atau bisa diajarkan dengan cara meniru ucapan yang disebutkan oleh orang tuanya. Taib. Jadi ketika anak mencapai usia talqin ini, kedua orang tua harus bersemangat mengajarkan anak-anaknya zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh berkah sejak usia dini mereka, terutama zikir-zikir harian seperti zikir pagi dan petang, zikir masuk dan keluar rumah, zikir makan dan berpakaian, dan yang lainnya. Maka anak ini akan tumbuh dalam keadaan terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaziminya dalam segala kondisi. Maka dengan itu akan terwujud baginya kesehatan, afiah, keselamatan dan dari berbagai penyakit dan keburukan, serta akan terwujud baginya keberkahan dalam segala urusannya. Para ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu ar-rakizatul khamisah, ikhtiyarul asma'it thayyibah. Memilih, ya, pilar kelima, yaitu memilih nama-nama yang baik. Muallif hafizahullah menyebutkan faminal umuri allati tu'inu ala tarbiyatil abna at-tarbiyatus salihah an yakhtara al-walidan li auladihim al-asma' al-hasanat at-thayyibah allati tarbituhum bi ta'atillahi 'azza wa jalla ka'an yusamma Abdullah wa Abdurrahman wa Muhammad wa Salihan wa nahwa hadhihi al-asma'il hasanah allati tudhakkiruhu birtibatihi bis-salahi wal ibadati wa bima yuhmadu alayhi fayakun fi dhalika ta'thirun alayhi ghaliban wa kama qil likulli rajulin min ismihi nasib, likulli rajulin min ismihi nasib. Kemudian muallif hafizahullah menyebutkan, dan di antara perkara yang dapat membantu pendidikan anak yang saleh adalah kedua orang tua memilihkan untuk anak-anak mereka nama-nama yang bagus, lagi baik, yang mengaitkan mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti memberi nama anak dengan nama Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Salih, dan nama-nama bagus atau nama-nama yang semisalnya, yang mana dapat mengingatkannya akan keterkaitannya dengan kesalehan, ibadah, perkara-perkara yang terpuji. Maka hal tersebut seringkali akan memberikan pengaruh pada dirinya. Sebagaimana dikatakan, setiap orang akan mendapatkan bagian sifat dari namanya. Jadi para ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama bukanlah sekadar label atau kode panggil. Dalam Islam, nama adalah urusan akidah, doa, dan identitas yang akan dibawa hingga mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum." Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka baguskanlah nama-nama kalian. Tadi disebutkan likulli rajulin min ismihi nasib. Setiap orang itu akan mendapatkan bagian sifat ataupun nasib dari namanya. Ini merupakan kaidah emas yang masyhur di kalangan bangsa Arab. Jadi nama bukanlah ramalan atau semisalnya, tapi juga merupakan psikologis Islam yang mendalam tentang hubungan lafadz kata dan makna atau arti serta dampaknya pada jiwa. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud menjelaskan, barang siapa yang memperhatikan, ia akan mendapati bahwa makna-makna itu melekat pada nama-namanya
Jarang sekali engkau melihat nama yang buruk melainkan pemiliknya juga memiliki sifat yang buruk. Nama yang baik maka pemiliknya juga baik. Mari kita lihat contoh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengganti nama sahabat yang bermakna buruk atau keras menjadi baik dan lembut. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Sa'id bin Musayyib dari ayahnya, dari kakeknya. Annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal masmuk? Qal Hazn. Qal anta Sahal. Qal la ughayyiru isman sammanihi abi. Qala Ibn al-Musayyib fama zalatil huzuna fina ba'du. Bahwasanya kakeknya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, "Siapa namamu?" Yang menjawab Hazan. Artinya keras, artinya sedih. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, engkau adalah Sahal, mudah, lembut." Ia menjawab, "Aku tidak akan merubah nama yang diberikan ayahku." Qal la ughayyir isman sammanihi abi. Aku tidak akan merubah nama yang diberikan ayahku. Sa'id bin al-Musayyib, cucunya, berkata, "Maka kesusahan senantiasa ada pada keluarga kami setelahnya." Maka mari kita perhatikan penolakan untuk mengganti nama yang bermakna keras ataupun susah ternyata akan berdampak pada karakter turun-temurun keluarga tersebut. Maka hindari nama-nama yang maknanya tuh pesimis atau buruk atau kosong. Hindari nama misalnya harb, perang, murrah misalnya, atau yang lainnya, pahit, atau nama-nama yang menunjukkan kesombongan. Malikul Amlak, raja di raja. Dan pilihlah nama yang mengandung optimisme, kelembutan, kesolehan. Karena setiap kali Anda memanggilnya, kita sebagai orang tua memanggil anak kita, maka seolah kita sebenarnya kita sedang mendoakan anak kita tersebut. Wa sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman." Dan telah di hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai oleh Allah adalah siapa? Abdullah dan Abdurrahman. Dan juga muallif melanjutkan di sini, wa minal munasib an yubayyinal walid liwaladihi ma'na ismihi wa wajha kauni hadzal ismi mahbuban lillah. Famathalan in kana ismuhu Abdullah yaqul lahu anta Abdullah alladhi khalaqak wa awjadak wa an'ama 'alaika bihadhihi an-ni'amil katsirah wallati tastalzimu minka an takuna syakiran wa muti'an lillahi 'azza wa jalla. Sesungguhnya nama tadi disebutkan waminal munasib, dan termasuk hal yang tepat dianjurkan adalah seorang ayah yang menjelaskan kepada anaknya makna dari namanya. Makna dari nama anaknya. Dan alasan mengapa nama ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, tadi disebutkan jika namanya Abdullah, maka sang ayah berkata kepadanya, "Engkau adalah hamba Allah, zat yang telah menciptakanmu, mengadakanmu dari yang sebelumnya tidak ada, dan mengaruniakanmu kepadamu nikmat-nikmat yang banyak ini. Yang mana hal itu mengharuskan kamu untuk menjadi hamba yang bersyukur dan taat kepada Allah." Jadi para ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pemberian nama ada tingkatannya. Dan yang paling tinggi adalah memberikan nama yang menunjukkan penghambaan. Seperti yang tadi disebutkan. Nama Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razzaq, Abdul Rashid, dan yang lainnya.
Nah, kemudian juga dari yang disebutkan tadi kita juga menyimpulkan bahwa selain memberikan nama, juga kita harus menjelaskan makna dari nama yang telah kita berikan kepada anak kita. Contohnya tadi tentang Abdullah. Nah, yang mana metode ini menanamkan tauhid sejak dini. Jadi anak itu tidak merasa sombong karena ia sadar statusnya, kalau namanya Abdullah misalnya, atau yang lainnya, statusnya apa? Hamba. Ya. Anak juga nggak merasa rendah diri di hadapan manusia karena ia sadar dia adalah hamba Allah, ya, Rabb semesta alam. Identitas ini juga akan menjadi benteng saat ia dewasa. Ketika ia diajak bermaksiat, hatinya akan menolak. Misalnya dengan, tidak, namaku Abdullah, hamba Allah, dan aku tidak pantas melakukan hal ini. Selain dari memberikan nama yang menunjukkan penghambaan, juga ada nama yang di sini disebutkan wa in kana ismuhu mutabiqan lismi nabiyyin minal anbiya alaihimus salam aw sahabiyyan minas sahabatil kiram radhiyallahu anhum faminal mufid an tukarrar alaihi qissatu hadha an-nabi aw as-sahabi wa ghairihim minal a'lam wa tubraz lahu minhal mahamid wa makarimul umur liyajtahida fit tahalli biha wa tashabbuhi bi sahib hadzal ism wa hakadha yusna' fi baqiyatil asma'it thayyibah. Jadi kalau namanya itu ya diambil dari nama nabi ataupun nama sahabat, para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, maka kita coba ulang ya, ceritakan secara berulang kisah mereka, kisah para nabi, kisah para sahabat dan tokoh-tokoh lainnya, dan kita tonjolkan kepada mereka sifat-sifat terpuji dan akhlak mulia dari tokoh tersebut, agar apa? Agar anak-anak bersungguh-sungguh untuk menghiasi diri mereka dengan sifat-sifat tersebut, dengan akhlak mulianya dan yang lainnya, dan berusaha menyerupai pemilik nama tersebut, menjadi idolanya. Demikian pula dilakukan pada nama-nama baik lainnya. Jadi misalnya kalau ada yang memberikan nama anaknya Yusuf, mungkin bisa kita ceritakan sebelum tidur misalnya, atau di waktu yang cocok lainnya, tentang ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam yang berpadu dengan kesucian diri dalam menjaga kehormatan. Katakanlah kepada anaknya misalnya, jadilah seperti Nabi Yusuf, ya nak. Kemudian tentang kisah Maryam, ceritakan tentang wanita, bahwa Maryam merupakan wanita yang suci, yang menjaga diri di mihrab ibadah hingga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Kalau nama anaknya Hamzah misalnya, maka ceritakan tentang keberanian singa Allah, Asadullah di medan peperangan. Nah, dengan cara ini nama yang diberikan itu mudah-mudahan jadi pedoman hidup. Anak nggak merasa malu jika kelakuannya bertentangan dengan kemuliaan nama yang disandangnya. Kemudian disebutkan di bagian akhir, wa yaltahiq bihadhihi ar-rakizah takniyatul abna bikuna tayyibah min as-sighar misal Abi Abdullah atau Abi Abdurrahman wa nahwiha litajri alaihim hadhihi al-kuna at-tayyibah wa fihi ta'zizun li shakhsiyatil abna wa li alla tasbiqa ilaihim al-alqab as-sayyi'ah wadh-dhamimah wa yu'addu hadha aidan min at-tafa'ul al-hasan bi an ya'isha hadha at-tifl hatta yurzaq bidh-dhurriyyah. Juga yang berkaitan dengan hal ini ya, di pilar ini, yaitu memberikan kunyah, julukan, panggilan penghormatan kepada anak-anak dengan kunyah yang baik sejak kecil, seperti panggilan Abu Abdullah, ayahnya Abu Abdurrahman dan semisalnya, sehingga kunyah ini melekat pada mereka, juga dapat memperkuat kepribadian atau karakter anak tersebut, dan agar mereka tidak didahului oleh julukan-julukan yang buruk dan tercela.
Selain itu juga ini merupakan tafaul hasan, optimisme. Optimisme yang baik bahwa mudah-mudahan anak ini akan hidup panjang umur hingga ia dikaruniai keturunan. Nah, kalau kita perhatikan kunyah itu sendiri ya panggilan penghormatan yang diawali dengan Abu, ya, seperti tadi Abu Abdillah, Abu Abdurrahman. Rasulullah SAW pernah menyapa adik Anas bin Malik ya, di masa kecilnya dengan kunyah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim karena Nabi SAW ahsanan nasi khuluqan wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Wa kana idza jaa qala ya Abu Umair ma fa'ala an-nughair. Baik, kita jeda dulu karena azan. Nah, kita lanjutkan. Tadi hadis ya bahwasanya Nabi SAW adalah seorang yang paling baik akhlaknya. Ketika itu Nabi datang, beliau berkata, "Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh An-Nughair?" Ya. Burung pipitmu. Maksudnya di masa kecil saja Rasulullah SAW memanggil seorang anak dengan menggunakan atau kunyah. Ya, disebutkan di sini ya Aba Umair. Juga tadi disebutkan bahwasanya ada 3 manfaat besar. Ya, ketika memanggil anak dengan kunyah. Misalnya yang disebutkan tadi. Yang pertama ta'ziz asy-syakhsiyah, menguatkan kepribadian. Anak yang dipanggil dengan sebutan Abu mungkin akan merasa lebih dihargai, ya, lebih dewasa dan diharapkan bertanggung jawab sejak dini. Kemudian juga menghindari gelar buruk, ya, al-alqab as-sayyi'ah. Di dunia pergaulan sekolah mungkin sering terjadi, ya, bullying verbal dengan memberikan julukan fisik, misalnya si gendut, si hitam, dan yang lainnya. Nah, kalau di rumah orang tua sudah membekali anak dengan panggilan kehormatan, ya kunyah itu, mudah-mudahan julukan buruk dari temannya tidak mudah meruntuhkan mentalnya. Atau bahkan mungkin temannya juga bisa memanggilnya dengan kunyah tersebut. Selain itu juga tafaul hasan, tadi yang sudah disebutkan, optimisme, ya, yang baik. Yang mana semoga dengan itu anak tersebut berumur panjang, kemudian dia menjadi dewasa, kemudian akhirnya menikah dan dikaruniai anak. Dan ini merupakan wujud prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi nama adalah hadiah pertama kita untuk anak-anak kita. Dan satu-satunya hadiah yang akan mereka dan salah satu hadiah yang akan mereka bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baju mungkin akan usang, ya kan? Mainan juga mungkin rusak, harta mungkin habis, tapi nama akan terus disebut oleh penduduk bumi dan bahkan penduduk langit. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mencarikan nama yang cocok untuk buah hati kita, ya, buka kembali kitab-kitab sirah, cari nama yang paling dicintai Allah atau nama para pejuang Islam, niatkan sebagai doa. Dan kalau sudah punya anak, maka mari mulai hari ini kita panggil namanya dengan nama yang indah, ya, namanya yang lengkap. Jangan dipotong-potong menjadi panggilan yang tidak bermakna. Misalnya Muhammad dijadikan atau dipanggil jadi Mamat atau yang lainnya. Dan juga tadi disebutkan, kita jelaskan ya makna dari nama tersebut atau artinya. Selain itu sunnah kunyah, ya, kunyah. Kita panggil anak laki-laki kita misalnya Abu Fatih misalnya, atau Abu Abdurrahman dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing lisan kita untuk memberikan identitas terbaik bagi generasi penerus Islam, sehingga
Kelak di padang mahsyar kita bangga saat nama anak-anak kita dipanggil di seluruh makhluk, di hadapan seluruh makhluk. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk segala bentuk kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun kekurangan dan kekeliruan maka dari kami dan syaitan. Billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.